satu dengan yang lain katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Karena ini masih nuansa Paskah, boleh katakan selamat hari Paskah juga saudara. Karena setiap hari kita merayakan kebangkitan Tuhan, amin. Haleluya, puji Tuhan. Senang kembali saudara kita bertemu di minggu hari ini. Sukacita yang luar biasa ketika kita sebagai orang percaya, kita punya waktu untuk kita ketemu sama Tuhan. Mari manfaatkan waktu ini untuk benar-benar kita naikkan setiap pujian kita ke hadapan Sang Raja kita yang hidup, amin. Mari saudara kita akan mulai ibadah kita yang pertama. Saya ajak untuk kita semua bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan Yesus. Karena kasih setiamu tak pernah habis dalam hidup kami. Kami bersyukur kami boleh ada sampai saat ini. Semua karena anugerahmu, semua karena pengorbanannya Tuhan. Semua karena karya salibmu Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Biar hari ini Tuhan kami rendahkan diri kami serendah-rendahnya di hadapan-Mu. Biar Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami muliakan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Jemaat saya persilakan duduk kembali. Mari ambil waktu sejenak saudara. Kita merenungi setiap kebaikan Tuhan. Untuk merenungi setiap tahun demi tahun, bulan demi bulan, hari demi hari, jam demi jam, detik demi detik Tuhan boleh sertai setiap kita. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Mari angkat sembahmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pagi ini kami datang Tuhan. Tidak dengan tangan yang hampa, kami naikkan korban syukur kami kepadamu Bapa. Kami naikkan persembahan kami yang kudus kepadamu Tuhan.
ditinggikan di atas segala-galanya Tuhan Yesus. Dari dalam lubuk hati kami Tuhan Yesus, kami rendahkan diri ku kami, sujud dan pujilah berterima Engkau Tuhan Yesus. kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku Kami sujud dan kami berterima kasih Tuhan Yesus. terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima
kasih Tuhan kepada setiap kami. Kasih yang tidak pernah kami dapatkan di luar sana Tuhan. Tapi kami dapatkan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kau sungguh baik Tuhan. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak. memuji-Mu Tuhan lebih lagi. Kami gerakkan badan kami nyanyikan pujian-pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan yang siap untuk memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Boleh berikan tepuk tangan yang mulia lagi buat Tuhan Yesus saudara. Haleluya. Mari kita nyatakan kebesaran Tuhan. Aman berlindung dalam naungannya.
hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh
oleh karena kuasa darah-Mu, kami dimenangkan Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, kami hidup. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah seperti Engkau. Tidak ada seorang sahabat yang memberikan nyawanya untuk kita. Hanya Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Yang menyelamatkan hidup kita, yang memenangkan kita dari kutuk dosa. Dan kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan di awan-awan yang permai. Di tempat di mana tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi kesedihan. Tidak ada lagi penderitaan. Di tempat itulah pengharapan kami gantungkan ya Tuhan. Bukan di sini, bukan di bumi ini, bukan saat ini. Kami taruh pengharapan kami. Kami pertaruhkan hidup kami Tuhan. Hanya demi kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa, berfirmanlah di tempat ini. Biar kiranya firman-Mu ini semakin mengajarkan kami, semakin menguatkan dan meneguhkan kami, semakin kami mengerti Tuhan apa artinya Engkau menyelamatkan kami. Dan biar kiranya firman-Mu ini Tuhan hidup di dalam hari-hari kehidupan kami. Dan kami menjalani hidup kami di atas kemuliaan demi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, beri kami hati, beri kami telinga untuk mendengar firman-Mu. Roh Kudus, bekerjalah dengan tanda-tanda-Mu yang heran, dengan ajaib di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kita yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan. Amin. Shalom. Oke, terima kasih ya buat Pak Gem yang hari ini dalam misi penggembalaan di mana ya? Di Malang ya, di Dieng ya, di Dieng. Dan mungkin nanti siang setelah ibadah mungkin beliau akan kembali ke Kota Bekasi. Dan terima kasih juga ke Pak Wawa, ke semua para pengerja, Bang Opan, Pak Gultom, Pak Ombing, dan semua kita para pengerja yang ada, Pak Sitepu. Terima kasih atas kesempatan yang masih dipercayakan, yang diberikan kepada saya untuk boleh membagi firman Tuhan di tempat ini. Sungguh saya bersyukur ketika saya selalu diminta untuk memberikan sharing firman, karena bukan karena soal kemampuan atau bukan karena kompetensi atau bukan karena kehebatan, enggak. Tapi karena memang Tuhan sudah perintahkan. Kita harus memberitakan firman Tuhan. Amanat agung di tahun ini bahwa kita memang harus memberitakan firman Tuhan. Memberitakan firman Tuhan bukan hanya kepada orang yang di luar Kristen, tapi juga terus kepada orang-orang Kristen. Nah, saya mungkin pernah berbicara tentang topik hari ini di tahun yang lalu pada saat kita di dalam doa pengerja. Tapi saya akan mencoba men-sharingkan firman ini semakin saya perdalam dan semakin saya pertajam lagi agar kita memang benar-benar mengerti tentang firman Tuhan ini. Dan kita buka di dalam 1 Korintus 15, satu pasal ya. Coba kita buka sama-sama Alkitab kita, satu pasal di dalam 1 Korintus 15. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat ini
menjadi satu ayat yang paling panjang di seluruh ayat surat-surat Korintus. Bahkan boleh dibilang seluruh surat-surat yang ditulis oleh Paulus, 1 Korintus 15 itu surat yang paling panjang ditulis oleh Paulus. Ada berapa pasal di situ? 58. Panjang sekali memang. Dari di antara seluruh surat-surat yang ditulis Paulus. Nah, saya nggak baca semuanya ya. Saya nggak baca semuanya karena ini panjang. Saya baca yang paling terakhir saja. Kita buka di ayat terakhir 58. Kita buka di ayat terakhir yang di ayat 58. Sudah? Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu. Sudah semua dapat? Katakan amin. Oke, kita baca ya di pasal yang terakhir 58, ayat ke-58. 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Amin. Sebelum saya memulai tentang pembahasan ayat ini, ada satu hal yang perlu kita pertanyakan di dalam diri kita. Pertanyaan yang mungkin pernah saya ajukan di dalam sharing firman doa pengerja yang mungkin waktu itu pernah ikut. Pertanyaannya adalah, mengapa kita Kristen? Pertanyaan sederhana kan? Mengapa kita Kristen? Keturunan. Mengapa kita ada di sini? Why Bapak Ibu? Why saudara-saudara? Mengapa kita itu Kristen? Itu pertanyaan yang mungkin akan kita temukan ketika orang bertanya kepada kita, bukan? Kalau mungkin kesaksian Pak Gultom waktu saat sharing firman di minggu kemarin di dalam doa pengerja, mengapa Yesus mati? Itu pertanyaan-pertanyaan yang valid Bapak Ibu, yang perlu memang kita ketahui dan kita harus tahu menjawabnya. Kalau kita tidak tahu menjawabnya, ya wassalam. Ya kita tidak akan pernah yang namanya memberitakan Injil, padahal itu momen, itu kesempatan di mana kita bisa memberi jawaban, memberi pengertian kepada mereka-mereka yang tidak tahu apa itu Kristen dan mengapa Tuhan itu mati. Kita nggak pernah tahu. Saya kasih penjelasan sedikit tentang logika atau kelogisan bahwa kenapa penebusan itu harus terjadi dan mengapa itu harus dilakukan oleh Tuhan. Kita percaya bahwa ketika Adam melakukan dosa pertamanya dengan memakan buah pengetahuan yang baik dan benar itu, maka manusia itu kehilangan kemuliaan Tuhan, bukan? Iya kan? Dia kehilangan kemuliaan Tuhan, maka manusia itu jatuh dalam dosa, dan ketika manusia itu berdosa, dia melakukan dosa kepada Tuhan yang unlimited enggak? Yang tidak terbatas enggak? Tuhan itu terbatas atau tidak? Tidak kan? Jadi ketika kita melakukan dosa kepada Tuhan yang unlimited itu, yang tidak terbatas itu, berarti dosa itu adalah dosa yang tidak terbatas. Maka segala upaya, segala tindakan kita untuk menebus segala dosa itu tidak akan pernah bisa terjadi. Karena dia tidak terbatas. Apapun upaya kita, apapun hal yang kita lakukan, berbuat baikkah, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguhkah, berdoakah siang dan malam dan segala macamnya, itu tidak akan pernah bisa menebus dosa yang dilakukan oleh manusia. Dan upah dosa adalah maut. Maka konsekuensi dari keadilan Tuhan adalah kematian. Tuhan mengasihi kita, yes. Tuhan sayang kepada kita, iya. Tapi Tuhan juga adil di dalam
naturnya. Bahwa segala perbuatan dosa harus dihukum, benar nggak? Kalau kamu ketahuan melakukan sesuatu, katakanlah Tuhan bilang, kalau kamu, bukan Tuhan bilang, maksudnya kita di dalam dunia nyata aja. Misalnya ada orang, saya punya buku banyak, tiba-tiba ada seseorang yang maling buku saya. Saya bilang, kalau kamu mencuri buku saya pukul 100 kali. Kalau kamu nggak maling ya enggak, saya tetap mengasihi teman saya ini. Tapi karena dia mencuri buku saya, maka saya harus memukul dia enggak? Itu jahat enggak? Enggak dong, itu suatu hukuman keadilan dari tindakan kesalahan yang dilakukan oleh teman saya itu. Sama, ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, maka maka Tuhan harus melakukan keadilannya dengan menghukum manusia. Manusia harus mati. Ya kan? Maka pada saat itu Adam harus mati. Tapi dalam pengertian mati di sini, kalau di dalam Alkitab, kematian itu bukan kematian bahwa roh itu meninggalkan tubuh jasmani itu. Kematian di dalam Alkitab adalah kematian rohani. Bahwa dia tidak lagi layak hidup di dalam kerajaan Allah. Maka kematian itu adalah kematian di dalam neraka. Maka manusia harus mati dan masuk neraka. Karena dia tidak layak untuk berada di dalam kesucian kerajaan Allah itu. Kekudusan kerajaan Allah itu. Manusia enggak layak lagi dan kemuliaan Allah telah hilang di dalam gambaran manusia. Oleh karena hukuman itu mati, maka siapa yang bisa menebus kematian itu? Siapa yang bisa menebus dosa? Apakah ada manusia lain yang bisa menebus? Misalnya sahabat saya tadi yang harus dihukum 100 kali, ada orang yang menggantikan. Biar saya saja yang dipukul. Tidak ada manusia yang bisa menggantikan hukuman dosa yang dilakukan oleh manusia. Sebab manusia juga terbatas, bukan? Sebab tidak ada ayah yang dapat menggantikan dosa anaknya. Pun sebaliknya, tidak ada anak yang mampu menggantikan dosa bapaknya. Jadi tidak ada seorang pun yang mampu menggantikan atau menebus dosa dari manusia itu. Tidak ada satu manusia pun. Maka karena apa? Karena manusia berdosa. Ingat prinsipnya, manusia berdosa, dia tidak bisa menghapus dosa manusia yang lain. Karena dia juga berdosa, bukan? Jadi, yang harus menghapus dosa itu haruslah manusia yang tidak berdosa dong. Iya kan? Logikanya gitu enggak? Manusia berdosa nggak bisa menggantikan atau menebus dosa manusia yang berdosa. Maka yang harus menggantikan dosa atau penebusan dosa manusia itu haruslah manusia yang tidak berdosa. Pertanyaannya, siapa manusia yang tidak berdosa? Enggak, nanti dulu, jangan Yesus dulu. Siapa manusia hari-hari ini yang tidak punya dosa? Enggak ada. Tidak kita temukan manusia yang tidak berdosa. Maka dari itu yang harus menebus manusia yang berdosa ini adalah manusia yang tidak berdosa. Dan penebusan dosa itu haruslah kematian. Benar tidak? Benar ya? Harus kematian. Nah, yang tidak berdosa di sini kan siapa? Tuhan. Benar gak? Yang tidak hanya ada dosa itu hanya Tuhan. Sebab manusia semuanya berdosa, maka yang tidak berdosa itu hanya Tuhan. Pertanyaan berikutnya, Tuhan bisa mati? Tuhan bisa mati enggak? Enggak ada orang pintar bilang Tuhan mati. Kalau kita diserang, Tuhan kamu kok mati?
Tuhan kamu kok terkutuk, Tuhan kamu kok digantung, Tuhan kamu bla bla bla, segala macam penghinaan, penghujatan kepada Tuhan Yesus. Tidak ada, kita orang Kristen gak percaya Tuhan kita mati. Tuhan bisa mati itu sebenarnya kita gak percaya. Jadi serangan terhadap kita, terhadap orang-orang Kristen, bahwa Tuhan mati itu serangan yang salah sasaran. Kalau orang bilang di dalam logikanya straw man, menyerang orang-orangan sawah, gak menyerang kita. Dia nusuk-nusuk orang-orang sawah aja, gak kita yang tertusuk. Jadi kalau kita misalnya diserang, Tuhan kamu kok mati? Dia gak nyerang kita, dia salah serang. Karena gak ada orang percaya bahwa Tuhan itu mati, Tuhan itu bisa mati. Gak mungkin Tuhan bisa mati. Tapi untuk melakukan yang namanya penebusan harus ada kematian. Maka Tuhan harus menjadi manusia. Logis nggak? Tuhan kok jadi manusia? Ya bisa lah, Tuhan bisa apa saja kok. Tuhan bisa jadi apa saja. Masa Tuhan nggak bisa jadi manusia? Tuhan nggak punya maha kuasa kalau dia nggak bisa jadi apa-apa. Maka Tuhan harus menjadi manusia. Penebusan harus dilakukan oleh manusia dan oleh Tuhan. Maka berinkarnasilah firman Tuhan itu menjadi manusia dan Yesus sebagai entitasnya adalah manusia sejati dan Tuhan sejati. Saya lebih senang menggunakan manusia sejati dan Tuhan sejati daripada Tuhan 100%, manusia 100%. Karena kayak persenan aja. Jadi saya lebih suka menggunakan Tuhan sejati dan manusia sejati. Maka Yesus punya dua natur. Natur dia sebagai manusia sejati dan natur dia sebagai Tuhan sejati. Maka penebusan itu menjadi logis dilakukan oleh manusia sejati dan dilakukan oleh Tuhan sejati. Penebusan menjadi paripurna, menjadi komplit ketika harus ada kematian, harus ada darah yang tercurah dan harus dia tidak bersalah. Dan itu adalah Tuhan Yesus. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Ini baru pembukaan. Panjang ya. Oke, kembali lagi. Nangkep gak logika penebusan Tuhan kita? Nangkep gak bahwa kenapa harus ada kematian, kenapa harus Tuhan berinkarnasi, kenapa harus penebusan itu dilakukan orang yang tidak berdosa? Nangkap ya sampai di sini. Jadi ketika kita ditanya kenapa Tuhan mati, kita harus tahu menjawabnya. Ya, kita harus tahu konsep penebusan Tuhan itu seperti apa. Nah, kembali kepada pertanyaan, mengapa kita Kristen? Mengapa kita bukan agama atau menganut kepercayaan yang lain? Kalau kita dihadapkan pada pertanyaan yang begini, terus kita ini jarang menerima pemberitahuan tentang hal-hal seperti ini. Kita jarang menerima khotbah-khotbah seperti ini. Sesuatu hal yang menjadi dasar iman kekristenan kita. Kita jarang sekali menerima hal-hal seperti ini. Sehingga membuat kita jadi tidak tahu kenapa sih kita Kristen ini. Kenapa kita menganut keyakinan ini. Gitu. Hal yang saya kira paling prinsipil untuk kita teladani atau kita pedomani. Dan saya yakin kita yang ada di sini pun, yang beribadah di sini, saya yakin tidak akan atau tidak yakin saya bisa memberikan jawaban yang akurat ketika ditanya mengapa kita Kristen. Ada yang bisa jawab? Kalau ada yang bisa jawab, ada bonus, reward.
Padahal sudah pernah saya khotbahkan, pernah saya sharing firmankan. Nah, kalau kita tidak bisa menjawab pertanyaan ini Bapak Ibu, kita itu sesungguhnya menjadi orang-orang yang sangat menyedihkan. Kita menjadi orang-orang yang sepertinya hidup ini nggak punya tujuan apa-apa lagi lah. Ngapain? Kalau kita nggak bisa menjawab soal matematika, it's okay. Kita nggak bisa membuat pesawat terbang, ya nggak masalah. Kita nggak bisa mengobatin orang, itu nggak masalah. Karena ada orang yang bisa menggantikannya, bukan? Ada orang yang bisa melakukannya, kan bukan? Itu nggak masalah. Tapi kalau pertanyaannya, why? Mengapa kamu Kristen? Dan mengapa hari ini kamu ada di sini? Mengapa kita tidak menghabiskan waktu kita di pura, di tepi-tepi pantai membawa sesajen, di jalanan, atau di pub-pub, di diskotik-diskotik, atau di tempat-tempat yang menyenangkan lainnya? Mengapa kita tidak ada berada di situ? Mengapa kita tidak menyenangkan hidup kita saja? Mengapa kamu ambil waktu, buang waktu 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam untuk stay di sini? Why? Mengapa? Coba pertanyakan di dalam diri kita. Mengapa kita tidak menghabiskan hidup kita di dalam kesenangan-kesenangan saja? Kenapa kamu Kristen? Kalau kamu tidak mampu menjawab, kamu adalah orang yang paling menyedihkan. Sebagai orang Kristen, kita wajib tahu jawabannya. Wajib. Kalian beruntung, kita beruntung bahwa hari ini kita akan menerima jawaban kenapa kita Kristen. Dan saya mau selesai khotbah ini atau selesai dari ibadah ini, iman kita semakin teguh. Kita semakin dikuatkan, kita semakin percaya kenapa kita Kristen. Karena tidak ada satu alasan apapun untuk kita menolak mengapa kita Kristen. Kita akan belajar. Kalau seandainya ada orang dalam waktu singkat, saya pernah pada waktu ada keluarga cool gitu mengalami kemalangan, meninggal dunia papanya. Saya datang ke sana, dia beretnis Tionghoa, jadi ditaruh di sebuah yayasan. Saya sebagai koordinator cool pada waktu itu, saya datang ke tempat yayasan itu, kami datang ke situ. Tapi karena papanya itu Buddha, maka kami hanya memberikan bela sungkawa saja untuk hadir di tengah-tengah situ yayasan itu. Nah, pada saat itu ada satu orang yang dia boleh dibilang kelompok etnis koordinator atau ketua etnis Tionghoa di kota Jambi. Dan dia mendekati saya dan dia kira saya pendeta, karena saya cuman koordinator kul doang kok. Jadi dia mendekati saya. Dia mendekati saya, dia mau menginterogasi saya. Karena dia koordinator etnis Tionghoa dan masih beragama Buddha. Lalu dia menginterogasi saya, dia tanya, bisa nggak kasih penjelasan singkat? Singkat saja, waktu saya mepet, waktu saya hanya sebentar, kasih penjelasan singkat atau kasih satu kalimat, 2-3 kata aja lah. Kenapa Bapak Kristen? Dia minta waktu cepat, dia minta cuman 2-3 kata, bisa nggak kita ngasih tahu ya? Butuh 40 menit khotbah di atas mimbar ini untuk bisa menjelaskan kenapa kita Kristen. Tapi ada orang yang butuh waktu singkat, yang waktunya tidak banyak, dia butuh waktu singkat. Bisa nggak kasih waktu saya
bisa nggak kasih penjelasan kepada saya? Dua kata saja atau 3 kata lah Pak. Sudah banyakin dikit 1 kalimat lah. Kenapa Bapak Kristen? Ya untungnya saya tahu jawabannya. Ya karena dia butuh cepat, saya bilang karena Yesus bangkit. 2 kata kan? Yesus bangkit. Dia bingung, Yesus bangkit. Kalau dia butuh penjelasan, saya jelasin lagi. Tapi karena dia butuh 2 kata, maka saya cukup mengatakan Yesus bangkit. Itu yang membuat saya Kristen. Udah nangkap jawabannya? Kenapa kamu Kristen? Karena apa? Yesus bangkit. Katakan amin. Amin. Yes, karena Yesus bangkit. Itu singkat jawabannya. Jadi kalau kita baca di dalam 1 Korintus 15, 1 Korintus 15 ini, kita beri gambaran sedikit ya, Di dalam jemaat Korintus ini kan kita tahu ya, beberapa kali khotbah-khotbah Pak Gem tentang ayat-ayat Korintus, bahwa jemaat Korintus ini kan jemaat yang nakal-nakal, bandel-bandel sekali, ya kan? Ya kerjaannya itu suka mencari masalah di dalam gereja. Ini jemaat loh, sama kayak mungkin di dalam gereja ada jemaatnya kan. Jadi jemaat di Korintus ini nakal-nakalnya minta ampun. Suka cari masalah, suka membuat onar, sombong, pongah, arogan. Jadi suka menimbulkan pertengkaran-pertengkaran di dalam gereja. Ya beda-beda tipis lah dengan gereja sebelah gitu ya. Sini enggak gitu ya. Beda-beda tipis gitu ya. Suka membuat pertengkaran-pertengkaran. Bahkan mereka bertengkar mengenai apakah makanan yang dipersembahkan kepada berhala itu boleh dimakan atau tidak. Mereka bertengkar itu. Mereka juga bertengkar siapa yang layak di sebelah kanan Yesus. Mereka bertengkar mengenai siapa pengikut yang paling layak. Saya dong pengikut Yesus, saya dong pengikut Paulus, saya dong pengikut Petrus. Mereka bertengkar tentang siapa pengikut yang layak. Mungkin hari-hari ini kita juga melihat berbagai pertengkaran di gereja. Kami dong pendetanya ini, kami dong sinode ini, kami dong bertengkar dengan hal-hal yang seperti itu. Nakalnya minta ampun di jemaat Korintus ini. Nah, Paulus di dalam menulis surat 1 Korintus 15 ini yang cukup panjang ini, dia mengalokasikan hal penting di dalam 1 Korintus ini terkait dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Apa dan mengapa Paulus lebih mengalokasikan tentang kebangkitan Tuhan Yesus ini sebagai hal yang utama di dalam suratnya yang 1 pasal ini? Mengapa Paulus mengalokasikan tentang kebangkitan Tuhan Yesus itu sebagai sesuatu hal yang paling utama? Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, kita ini perlu tahu dulu nih kepercayaan orang-orang mengenai kebangkitan tubuh. Di Korintus itu kan terjadi pada pemerintahan Romawi. Di sana itu ada 2 etnis besar, Yahudi dan Yunani. Pada masa itu ada 2 etnis besar. Orang Yunani itu tidak percaya yang namanya kebangkitan tubuh. Coba slide berikutnya Bang Richard. Bukan, satu lagi. Ini. Orang Yunani itu tidak percaya dengan kebangkitan tubuh. Orang Yunani itu percaya pada yang namanya filsafat Plato. Filsafat Plato itu percaya pada yang namanya konsep dualisme. Dualisme itu adalah satu, manusia itu bahwa alam semesta ini terdiri dari materi dan non-materi. Materi itu fisik, semua benda-benda yang bisa terlihat,
angin, bahkan juga materi. Hal yang non materi atau yang disebut spiritual itu adalah jiwa, pikiran, gagasan, ide-ide, itu yang non materi. Maka bagi orang Yunani, sesuatu yang materi, sesuatu yang fisikal, itu sesuatu yang menjijikkan. Sesuatu yang buruk, sesuatu yang jahat. Dan yang paling baik itu adalah jiwa, pikiran, ide, itu yang paling diagungkan dibandingkan materi. Maka bagi orang Yunani pada saat itu, kebangkitan tubuh itu, ketika jemaat Korintus ini memberitakan Injil tentang kebangkitan Yesus, orang Yunani itu tidak akan pernah percaya. Karena tubuh itu, fisik itu, materi itu sesuatu yang buruk. Sesuatu yang menjijikkan. Mereka nggak percaya bahwa jiwa yang sudah melepaskan tubuh fisik ini nggak mungkin balik lagi ke tubuh yang materi ini. Mereka nggak akan pernah percaya. Itu kepercayaan orang Yunani. Mereka percaya pada filsafat Plato. Ada satu lagi orang Yunani yang namanya Epikuros. Epikuros itu boleh dibilang bapaknya ateis lah. Dia orang yang tidak percaya yang namanya kebangkitan tubuh. Epikuros itu bilang begini, Epikuros bilang begini ya. Mari kita makan dan minum, sebab setelah itu kita mati. In fact, Paulus juga bilang kan, jika Yesus tidak dibangkitkan, mari kita makan dan minum, sebab besok kita akan mati. Pengertiannya adalah, kalau Yesus tidak dibangkitkan, ya memang lebih baik kita bersenang-senang saja, bukan? Ngapain tujuan hidup kita untuk mencari sorga? Bukankah lebih baik kita makan, kita minum, kita happy-happy, kita senang-senang, karena setelah itu kita mati, gone. Gak ada apa-apa. Jadi mendingan hidup kita ini ya senang-senang saja. Itu yang dipercaya oleh Epikuros. Mari kita bersenang-senang, sebab setelah mati tidak ada apa-apa lagi. Nah, yang kedua, di dalam jemaat Korintus ada orang Yahudi di abad pertama itu. Orang Yahudi itu adalah kelompok Saduki namanya. Pernah dengar nama kelompok ini? Pernah ya? Ada kelompok Saduki namanya. Mereka itu nggak percaya yang namanya kebangkitan. Mereka itu percaya kebangkitan itu adalah keturunan. Jadi kalau mereka punya anak gitu ya, nanti mereka anggap bahwa mereka meninggal, ya mereka tuh kebangkitan mereka tuh ya dari anak-anak mereka. Nanti diteruskan oleh cucu-cucu mereka. Jadi mereka percaya bahwa identitas mereka ada itu berdasarkan keturunan mereka. Orang Saduki percaya begitu. Mereka nggak percaya kebangkitan tubuh. Ada yang kedua, itu orang Farisi. Tahu dong orang Farisi ya. Nah, orang Farisi di jemaat Korintus itu sangat mayoritas. Mereka banyak di Korintus itu. Mereka percaya kebangkitan? Yes. Orang Farisi percaya kebangkitan. Mereka percaya kebangkitan tubuh? Yes. Mereka percaya kebangkitan tubuh. Tapi nanti, bukan sekarang. Orang Farisi tidak percaya kebangkitan tubuh itu terjadi pada saat itu atau sudah terjadi pada saat itu. Mereka hanya percaya yang akan datang. Itu orang-orang Farisi. Makanya kalau kita baca di dalam Yohanes 11, cerita tentang Yesus menghidupkan siapa?
Lazarus, yes. Yohanes 11, Yesus menghidupkan Lazarus. Ada saudara-saudari perempuannya Lazarus bernama siapa? Marta. Marta juga namanya. Ya, ada saudari perempuan. Yesus bilang di Yohanes 11, Akulah kebangkitan dan hidup. Masa nggak ingat ayat ini? Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Yesus tanya kepada Marta, Marta, percayakah engkau akan hal ini? Ya Tuhan, aku percaya, tapi nanti. Marta bilang begitu, nggak percaya cek deh. Gitu, jadi orang Farisi percaya kebangkitan, tapi dia tidak percaya kebangkitan itu sudah terjadi. Mereka percaya bahwa kebangkitan itu akan terjadi nanti. Jadi itu kondisi orang-orang mayoritas di jemaat Korintus. Sama seperti kita hari ini Bapak Ibu. Yang hari ini kita juga berada dalam situasi atau kondisi orang-orang tidak percaya kebangkitan tubuh, bukan? Benar nggak? Sulit untuk kita bisa meyakinkan tentang kebangkitan tubuh itu. Atau kita bercerita tentang kebangkitan Yesus itu. Nah, kita ada pada tengah-tengah masyarakat yang seperti itu. Padahal dasar iman kita, jantung kekristenan kita, the heartbeat Christianity adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Itu dasar pengharapan iman kita yang kita taruh karena kebangkitan. Bahwa kita mungkin sengsara hari ini, kita menderita hari ini, dan kita akan mengalami yang namanya kematian, tapi kita percaya bahwa kebangkitan itu akan terjadi di dalam hidup kita. Benar tidak? Maka pengharapan itulah yang kita taruh sampai hari ini. Iman kita, kekuatan iman kita untuk kita terus menjadi orang Kristen, untuk kita terus setia ada di sini adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, ada sebuah buku namanya The Churching yang ditulis oleh Davis dan Graham. Ini buku baru, The Churching, buku ini baru, dan di dalam buku ini ada satu riset menyatakan bahwa sampai tahun 2023 hampir lebih dari 40 juta orang di Amerika itu tidak lagi ke gereja. Saya merinding mendengar riset ini, mendengar penelitian ini. Bayangkan, ini di tahun 2023 loh ya bukunya ya. Artinya sampai 2026 ada kemungkinan jiwa itu bertambah nggak? 40 juta lebih anak-anak muda itu tidak lagi ke gereja. Why? Mengapa? Kenapa anak-anak muda itu tidak lagi ke gereja? Karena mereka tidak percaya pada mukjizat bisa terjadi sampai hari ini. Mereka tidak percaya mukjizat. Itu artinya bahwa mereka juga tidak percaya kebangkitan tubuh. Benar nggak? Karena mereka nggak percaya mukjizat, pasti mereka nggak percaya kebangkitan tubuh. Karena kebangkitan tubuh itu berada dalam kategori miracle. Berada dalam kategori mukjizat, bukan? Jadi mereka udah pasti tidak percaya yang namanya kebangkitan tubuh. Nah, bagi mereka kebangkitan itu tidak penting.
Mau percaya monggo, mau enggak monggo, enggak penting bagi mereka. Nah, kalau mereka tidak percaya kebangkitan Tuhan Yesus, Paulus bilang apa? Paulus bilang apa di 1 Korintus 15? Maka kata Paulus, sia-sialah kamu menjadi percaya. Ya, kalau kita tidak percaya yang namanya kebangkitan tubuh, maka sia-sialah kita menjadi percaya. Di dalam ibadah mereka, nih mereka juga ibadah loh. Mereka membuat akhirnya memilih alternatif ibadah mereka. Mereka tidak lagi ke gereja-gereja mainstream, akhirnya mereka memilih gereja alternatif. Mereka membuat gereja alternatif. Di dalam ibadah mereka, mereka nggak berbicara tentang kematian. Mereka nggak berbicara tentang penyaliban. Mereka nggak berbicara tentang dosa. Mereka nggak berbicara tentang penghakiman. Mereka nggak berbicara tentang dosa. Jadi apapun khotbah yang ofensif kepada mereka, mereka nggak bicara tentang itu. Mereka nggak mau bicara hal-hal yang buruk. Mereka nggak bicara tentang neraka. Dan kita tahu bahwa mimbar hari-hari ini juga tidak berbicara tentang itu. Tidak berbicara Allah Tritunggal. Tidak bicara tentang dosa. Tidak bicara tentang neraka. Bahwa mimbar hari-hari ini menyenangkan telinga-telinga kita. Tidak menyentuh hati kita. Membakar hati kita. Yang membuat kita diubahkan dalam kehidupan kita. No. Mimbar yang seperti itu akan Tuhan tuntut. Tuhan akan minta pertanggungjawaban jawab. Yes. Mereka menamakan diri sebagai Kristen progresif. Pernah dengar? Pernah dengar nama ini? Kristen progresif. Siapa tuh namanya? Brian. Benar nggak? Ada nggak di podcast? Wah, kamu mau agama apapun, kamu tetap Kristen. Kamu boleh beribadah di tempat saya. Kamu mau lesbi, mau gay, nggak masalah. Kamu boleh beribadah, kamu tetap Kristen. Itu Kristen progresif. Yang penting kamu berbuat baik. Nah, gerakan ini sangat diminati anak-anak muda di Amerika. Dan bukan tidak mungkin juga akan merembet ke kita, ke Indonesia bukan? Sudah merembet kan? Sudah ada kan Kristen-Kristen progresif. Mereka ini orang-orang yang tidak mau diatur. Orang-orang yang tidak mau tunduk pada otoritas gereja. Orang-orang yang tidak mau tunduk pada otoritas orang tua. Mereka tidak mau tunduk pada segala otoritas yang ada. Mereka mau melakukan semua kebebasan. Mereka mau melakukan semua apa yang mereka inginkan. Itu Kristen progresif. Mereka menolak kebangkitan Tuhan Yesus. Di tengah kondisi zaman yang seperti ini, kita nggak tahu. Ini zaman kan kita nggak tahu ya, kita nggak menentu. Benar nggak? Ke depan kita nggak tahu. Bahkan sejam ke depan pun kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Benar nggak? Masih panjang loh ini. Udah dikasih kode aja. Kita nggak pernah tahu kondisi apapun. Yang kemungkinan akan terjadi di dalam kehidupan kita. Bencana, kompleksitas kehidupan, perang dan segala macam, tuntutan-tuntutan kehidupan kita dan sebagainya. Itu saya ingin mengajak kita untuk kita benar-benar meyakini iman percaya kita untuk menjadi sentral mempertahankan mengapa kita harus menjadi Kristen. Ada 4 hal. Moga-moga satu hal ini 1 menit. Ada 4 hal. Pertama, kebangkitan Yesus membuktikan klaim-klaim kekristenan. Kebangkitan Tuhan Yesus membuktikan klaim-klaim kekristenan. Mengapa? Tuhan Yesus kan
mengajarkan kita kan, mengajarkan tentang Bapa, mengajarkan tentang Roh Kudus, mengajarkan tentang Allah Tritunggal. Dia juga mengajarkan tentang bagaimana kita harus hidup pada saat khotbah di atas bukit itu. Jadi seluruh pengajaran-pengajaran Tuhan itu dia lakukan oleh Tuhan Yesus, dan dia bahkan menyembuhkan orang, membuat mujizat dan segala macamnya. Itu dibuktikan benar karena Tuhan Yesus bangkit. Benar nggak? Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus itu, bahkan mujizat-mujizat Tuhan itu omong kosong. Kalau itu Tuhan tidak bangkit, itu menjadi omong kosong. Maka klaim-klaim kebenaran tentang ajaran kekristenan, tentang mujizat, tentang bagaimana kita harus hidup di dalam kekristenan, itu menjadi valid. Itu menjadi tergenapi ketika Tuhan itu bangkit. Kita bisa membuat roket, hanya ngomong kita bisa buat roket, kita buat ini bla 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 segala macam. Tapi nggak ada buktinya bahwa roket itu ada dari hasil tangan kita. Semua itu yang omongan kita dan ajaran-ajaran kita tentang cara membuat roket itu nggak ada guna. Omong kosong karena tidak ada buktinya. Sama, kevaliditasan ajaran tentang kekristenan itu menjadi benar karena Tuhan Yesus bangkit. Itu yang pertama, 1 menit ya. Menit yang kedua. Kebangkitan Yesus bukan saja pada wilayah klaim kebenaran, tapi juga pada posisinya yang unik. Posisi yang unik. Nah, apa yang membedakan kekristenan dengan agama lain? Saya pernah bilang bahwa pemimpin agama yang besar itu pertama Musa, lalu ada Muhammad, lalu ada Siddhartha Gautama, lalu ada Confucius. Itu ada 4 keyakinan besar yang ada di dunia ini. Keempat-empatnya meninggoy. Dan masih terkurung di dalam kuburan. Terpenjara masih tubuhnya di dalam penjara. Tapi Yesus yang mati muda, 4 tokoh agama ini, pemimpin agama ini mati dalam keadaan umur yang tua. Kita tahu ya, Musa berapa umurnya? 120. Muhammad berapa? 66, sekitar segitu ya. Siddhartha sampai 80 tahun. Confucius juga 80 tahun. Yesus berapa umurnya? Just hanya 33. Mati muda, dan matinya dalam keadaan seluruh para pelayan, seluruh para pengikut-pengikutnya berdiri berdiri di tengah-tengah, di samping mayatnya, mendoakan, menyanyi bersama-sama. Enggak. Yesus justru mati terhina. Pengikutnya bahkan kocar-kacir. Tapi hanya dia yang bangkit, bukan? Hanya Yesus yang bangkit. Selebihnya mati, damn. Kita nggak ngikut orang yang mati, Bapak Ibu. Kita nggak mengikut orang yang terkubur di dalam, kita tidak mengikut orang yang tubuhnya terpenjara di dalam kuburan, bukan? Tapi kita mengikuti Yesus yang bangkit dari kematian. Itu posisi unik kita sebagai orang-orang Kristen. Kita punya Tuhan yang bangkit. 2 menit. Menit ketiga. Kenapa kebangkitan Tuhan Yesus menjadi sentral di dalam identitas kita sebagai orang Kristen? Karena kebangkitan Kristus memberi kita alasan untuk kita pertahankan. Pernah baca nggak para cerita tentang martir, orang-orang martir? Pernah baca nggak bagaimana kisah hidup para martir mempertahankan iman percaya mereka? Saya kasih contoh. Coba ini ya, oke ini. Saya kasih contoh. Ada yang namanya Ignatius dari Antioquia. Dia seorang bishop, seorang pemimpin gereja, pemimpin rohani, dan dia hidup di abad kedua, dan dia hidup di dalam pemerintahan Kaisarus, kok nggak salah ya, sebentar.
ya Kaisarius. Dia hidup di dalam kekaisaran Kaisarius pada abad kedua. Dan pada abad itu, kalau kamu menyangkal Yesus, kamu selamat. Tapi kalau kamu beriman kepada Yesus, meninggoy, mati. Maka Ignatius, karena dia percaya imannya kepada Kristus, dia ditangkap. Dan pada saat dia dibawa ke Roma untuk dihukum mati, dia menulis 7 surat. Bapak Ibu bisa cari di web, di Google, 7 surat Ignatius. Itu bisa dicari sampai sekarang. Panjang sih kalau mau baca. Salah satu suratnya yang dia tulis kepada jemaat di Roma adalah, ini dia mau dihukum nih. Dia bilang begini, kalau saya dimasukkan, jadi di dalam pemerintahan Romawi itu, kalau orang yang tidak percaya kepada Yesus itu selamat, tapi kalau dia percaya pada Yesus, dia akan dimasukkan ke dalam gelanggang. Pernah nonton Gladiator? Dia akan dimasukkan ke dalam gelanggang dan dia akan dipertemukan dengan hewan-hewan buas. Nah, Ignatius akan dihukum dan akan dimasukkan ke dalam gelanggang dan dia akan berhadapan dengan hewan-hewan buas. Jadi pada waktu dia mau masuk ke dalam kandang hewan-hewan, gelanggang hewan buas itu, dia nulis surat, dia bilang, pada saat saya masuk ke dalam kandang itu, jangan tolong saya. Jangan bantu saya. Dan biarkan saya berkelahi dengan hewan-hewan buas itu. Karena dalam setiap cabikan hewan buas itu, pada tubuh saya akan tertulis nama Yesus di sana. Kenapa Ignatius ini mempertahankan imannya? Masih kurang. Ada lagi, Polikarpus namanya. Pernah dengar nama Polikarpus? Bukan Polikarpus yang ketangkap, yang membunuh Munir pakai racun itu ya. Polikarpus dari Smyrna. Sewaktu Polikarpus ini mau dibakar hidup-hidup, dia mau dihukum dan dibakar hidup-hidup, Polikarpus bilang, 86 tahun aku melayani Kristus, Tuhan dan Rajaku. Belum pernah sekalipun dia mengecewakan aku. Mana mungkin aku menyangkal dia yang satu-satunya Tuhan dan Rajaku. Setelah Polikarpus menyampaikan ini, api dikobarkan ke dalam tubuhnya. Dan dia dibakar hidup-hidup dan mati sebagai martir. Bayangkan, ini 2 orang yang bukan saja punya potensi, punya kemampuan, punya kehebatan, punya masa depan yang gemilang. Karena dia sebagai pemimpin-pemimpin agama yang gemilang, tapi di dalam kondisi yang rumit, yang menyesakkan, iman percayanya tetap dia pertahankan. Sekalipun mati, dia sudah buang waktu, dia sudah buang uang, dia sudah buang energi, bahkan tubuhnya pun dia berikan. Bapak Ibu, kalau kita mau menarik ke diri kita, membandingkan diri kita dengan para martir ini, mau menepuk dada atas apa yang sudah kita lakukan di dalam pelayanan kita, mau menyombongkan diri, mau memegahkan diri. Apa yang sudah dilakukan para martir ini? Bahkan api dikobarkan terhadap tubuhnya pun dia bersedia. Jadi kenapa orang-orang besar ini mempertahankan iman dia? Karena kebangkitan Yesus.
Hanya itu. Itu yang membuat dia mempertahankan imannya. Mereka mau memberikan nyawanya dengan harga apapun. Kita, kalau mau merefleksikan diri kita, apa yang sudah kita berikan? Harga apa yang sudah kita berikan untuk Tuhan? Untuk iman percaya kita ini. Mungkin hari ini kita merasa nyaman, mungkin hari ini kita bergereja, ya ada AC, nggak diganggu, aman gitu ya, tenang, ya nyaman lah. Tapi mungkin ada sewaktu-waktu Tuhan izinkan kondisi ketidaknyamanan. Bahkan mungkin kita nggak pernah tahu terjadi persekusi terhadap kita, benar nggak? Kita nggak pernah tahu di sekeliling kita tiba-tiba ada orang tiba-tiba demo dan teriak-teriak dan mempersekusi kita untuk kita keluar dari tempat ini. Benar nggak kemungkinan itu terjadi? Kita nggak pernah tahu ada kondisi-kondisi yang itu akan terjadi. Saya mau mengingatkan kita, saat pedang tajam itu ditaruh di lehermu, anak-anak muda terutama, saat pedang tajam itu ditaruh di lehermu, apa jawabmu untuk imanmu? Saya tanya dalam hati saudara, Bapak Ibu semua, bahkan anak-anak muda. Saat pedang tajam ditaruh di lehermu, ketika kamu ditanya, kamu pengikut Yesus? Apa jawabmu? Apakah kamu akan menjawab, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Ku tak ingkar. Apakah itu jawabanmu? Atau kamu seperti Petrus yang menjawab, aku tidak mengenal dia? Apa jawabmu? Kalau hari ini Tuhan masih mengizinkan kita ada di dalam gereja, tetap merasakan kenyamanan, kedamaian, itu kesempatan untuk kita memperkuat iman kita. Amin. Itu kesempatannya. Kita perteguh iman kita di atas dasar yang solid. Jadi ketika ada badai, ketika ada kesengsaraan, ketika ada kesukaran yang diizinkan Tuhan terjadi atas hidup kita, atas gereja kita ini, kita tetap bernyanyi, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Kenapa? Karena kebangkitan Tuhan Yesus adalah nilai yang tak terbandingi. Keempat, 1 menit lagi. Tanggung ya. Kenapa kebangkitan Yesus menjadi pondasi paling sentral kita sebagai orang Kristen? Karena kebangkitan Yesus menjadi dasar yang kokoh untuk kita menyerahkan hidup kita untuk melayani dengan sungguh-sungguh. Itu sebabnya di dalam ayat yang terakhir Paulus bilang, coba ayat yang ke-58 yang terakhir, Bang Richard. Ini menutup dari khotbah ini, ayat yang terakhir yang seperti saya sampaikan yang di awal. 23, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Apapun yang dilakukan oleh kita di dalam pelayanan, baik sebagai pemusik,
sebagai koordinator ibadah, sebagai pendoa, sebagai hamba Tuhan, sebagai singer, sebagai WL, sebagai multimedia, sebagai aser, apapun pelayanan kita, jerih payah kita itu. Oh maaf, satu ketinggalan, guru sekolah minggu. Apapun jerih payah kita, itu di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Jika di luar sana kita bekerja, kita mendapat reward. Kita mati-matian bekerja di luar sana, kita mendapat reward, kita mendapat kebanggaan, kita mendapatkan pujian. Itu semua tidak ada artinya. Sebab reward yang Tuhan berikan bagi kita adalah reward yang tidak tertandingi, yang tidak ternilai, yang tidak ada bandingannya. Katakan amin. Itu reward yang Tuhan berikan bagi kita. Jadi kalau kamu melakukan pelayanan, habiskan waktu 2 jam, 4 jam, 5 jam di tempat ini mempersiapkan segala sesuatunya akan ibadah hari ini, ketimbang kita atau Anda semua berada di tempat lain yang menghabiskan waktu berjam-jam, berpuluh-puluh jam, nongki-nongki, nongkrong-nongkrong. Kalau kamu habiskan waktumu lebih banyak di rumah Tuhan, lebih banyak untuk Tuhan, maka percayalah jerih payahmu tidak sia-sia. Bapak Ibu, hati saya bersuka kalau melalui khotbah ini ada yang diubahkan. Bahkan ada yang memberikan keputusan. Yes, saya mau jadi hamba Tuhan. Yes, saya mau melayani Tuhan. Yes, saya mau memberikan hidup saya, hati saya untuk Tuhan. Karena Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Dan 2 tahun, 5 tahun ke depan, Injil tetap terus diberitakan. Injil dikumandangkan, kita berkhotbah, memanggil orang-orang untuk bertobat, memanggil orang-orang untuk keluar dari kutuk dosanya, memanggil orang-orang untuk berkomitmen pada Tuhan. Injil terus dikumandangkan, terus diberitakan, karena Yesus bangkit dari kematian. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang para WL dan singer, pemusik. Nyanyi. Hah? Itu aja. Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tetap ikut, tetap ikut walau sendiri, walau sendiri, ku tetap ikut, walau hidup kami hanya sendirian Tuhan, sekalipun tidak ada siapa-siapa pun, kami mau tetap ikut Tuhan Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, salib di depan, salib di depan, dan aku tinggal. Salib di depan, dan aku tinggal. Salib di depan, dan aku tinggal. Ku tak ingkar, ku tak mengikut Yesus.
Sekalipun kondisi dunia ini dan hidup kami tidak kami ketahui Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, kami mau terus ikut Engkau. Kami mau terus berdiri bersama-Mu Tuhan. Kami mau terus ada setia bersama-Mu Tuhan. Sebab Engkau telah menyatakan kebangkitan-Mu dan menyatakan bahwa Engkau Tuhan yang benar. Engkau adalah juru selamat kami. Dan biarlah kami letakkan iman percaya kami terus Tuhan. Dan kami terus berteguh Tuhan. Dan kami mau terus bertahan Tuhan, sekalipun pedang tajam itu bersilang di leher kami. Kami tidak akan meninggalkan Engkau. Sekalipun tubuh-tubuh kami tercabik, kami mau dalam setiap cabikan itu ada nama Yesus di dalamnya. Sekalipun tubuh kami hangus terbakar, kami mau memanggil Engkau Yesus Tuhan dan Raja kami. Terima kasih Bapa yang baik. Biar terus hidup kami semakin dikuatkan Tuhan, semakin diteguhkan. Hidup kami diubahkan sepanjang hari demi hari kami. Terpuji-pujilah Engkau, Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih kepada hamba-Nya yang telah memberkati kita di tempat ini. Sungguh luar biasa, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus adalah alasan kita sebagai orang Kristen. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Pak Riki, diberkati sekeluarga. Haleluya. Mari saudara kita persiapkan persembahan kita yang terbaik sembari kita akan mendengarkan pengumuman untuk seminggu ke depan. Shalom semuanya, selamat datang bagi Anda yang baru pertama hadir dalam ibadah GBI PKPB CP. Kami berharap agar di ibadah selanjutnya kita dapat beribadah bersama kembali. Yang pertama, hari Selasa kita ada doa terobosan pukul 8 malam melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya, hari Rabu pukul 7 malam kita ada menara doa secara onsite di Asrawan West dan online melalui aplikasi Zoom. Hari Kamis ada Cool Bible. Hari Jumat ada Cool Gregory, Cool Daud, Cool Bethsaida, Cool Acacia, dan Cool Harapan Indah. Hari Sabtu ada Cool Babelan. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi gembala Cool masing-masing. Hari Sabtu kita ada doa morning prayer pukul 5 pagi melalui aplikasi Zoom. Untuk ibadah raya kita kembali di Mission Lantai 2 Bekasi Sager Park yang akan dilayani oleh Pendeta Andriana STH. Gereja kita juga melayani pelayanan jemaat seperti baptis selam, doa, dan penyerahan anak. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi nomor di atas. Sekian kegiatan GBI PKPB CP untuk 1 minggu depan. Tuhan Yesus. Hari ini jam 2 siang ada Cool Reggae di rumah Rizky Sitopo. Puji Tuhan, mari saudara, saya undang untuk kita semua bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh nyata kuasa-Mu bagi kami Tuhan. Kau pelihara hidup kami 1 minggu ini Tuhan. Kau memberkati kami, Engkau melindungi kami, bahkan memberikan kami kesehatan. Sehingga di pagi hari ini Tuhan kami boleh hadir di tempat ini untuk memuji, menyembah, meninggikan Engkau. Bahkan ada satu hal yang kami belum mengerti. Saat ini Tuhan kami boleh mengerti mengapa kami jadi orang Kristen. Itu semua Tuhan karena kebangkitan-Mu. Bahkan Engkau rela disalibkan Tuhan untuk menyelamatkan hidup kami ini. Biarlah kami Tuhan tetap bersatu hati Tuhan. Bahkan apapun keadaan kondisi, masalah problem dalam hidup kami tidak pernah akan takut Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, penebusan-Mu adalah untuk kami Tuhan.
Biarlah kami tetap mengikut Engkau Tuhan. Jangan biarkan kami menjauh dari Engkau. Pegang teguh hati kami Tuhan. Karena bersama Yesus ada keselamatan, bersama Yesus ada kekuatan, ada damai sejahtera sukacita yang selalu Kau berikan bagi setiap kami yang percaya. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu ini. Biarlah firman-Mu ini Tuhan bertumbuh, berakar yang kuat, berbuah yang lebat bagi kami Tuhan. Sehingga kami anak-anak-Mu ini dimanapun Tuhan tempatkan kami akan jadi saksi-Mu Tuhan. Sehingga penuaian jiwa itu besar-besaran terjadi bagi bangsa dan negara kami. Terlebih di gereja kami yang ada di BCP di lantai 2 Food Nation ini Tuhan. Tuhan berkati Bapak Evangelis Bapak Ricky Manik Tuhan. Berkati pekerjaannya, berkati pelayanannya, berkati anak dan istrinya, berkati keluarga besarnya, berkati keluar masuknya Tuhan. Biarlah damai sejahtera sukacita-Mu tercurah bagi keluarga Bapak Evangelis Bapak Ricky Manik. Bahkan setiap kami juga Tuhan yang hadir pada saat ini Tuhan. Kami semakin kuat, kami semakin percaya Tuhan. Setiap yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan jalan keluar. Apapun pergumulan kami percaya Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Berkati setiap persembahan kami Tuhan. Biarlah persembahan ini akan kami pakai untuk memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Berkati kami, lindungi kami, pagari kami dengan kuasa darah-Mu. Kau tibakan kami di rumah kami masing-masing dengan selamat tanpa kekurangan satupun. Sebentar Tuhan sebelum kami pulang, kami mau menerima berkat-Mu melalui hamba-Mu Bapak Wawa. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, ini permohonan kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Imamat Rajani umat kepunyaan Allah, angkatlah kedua tanganmu dan arahkan kepada Dia yang di surga. Pulanglah, terimalah damai sejahtera, sukacita berkat yang berlimpah-limpah, dan kasih karunia serta perlindungan yang sempurna dari Allah Bapa di dalam surga, di dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang menyertai kita mulai siang hari sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita dari awan-awan yang permai dan memerintah bersama Dia dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Yang percaya yang sudah diberkati sama-sama kita katakan amin. Haleluya.